Tes tes, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke, suara saya kedengeran ya? Ya, Pak. Oke, kok gitu kita mulai ya kelas hari ini. Selamat pagi semuanya. Maaf saya baru bisa join karena dari kemarin ada masalah di koneksi saya. Nggak tahu kenapa, jadi dia tadi coba buat join masih belum bisa. Oke, sebelum kita mulai untuk kelas dari pemrograman logika dan semantik pertemuan keempat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kelas hari ini diberikan kemudahan dan kelancarannya. Berdoa mulai. Oke, selesai. Ya, sebelum masuk ke materi, saya ingin absen terlebih dahulu ya untuk kehadiran hari ini. Yang pertama, Aditya ada? Aditya? Halo, halo, Aditya. Oh, nggak ada ya. Oke, next, Erlan. Erlan juga nggak ada. Erlangga. Erlangga juga nggak ada. Grasberg, Mas Asberg. Oke, juga nggak ada. Mbak Tika tadi udah izin. Kemudian Mas Osama. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Mas Fahrul. Hadir, Pak. Oke. Mas Reza. Hadir, Pak. Oke, Mas Reza hadir. Kemudian Mas Rio. Hadir, Pak. Hadir. Mas Wahyu. Hadir, Pak. Oke. Mbak Julfa. Hadir, Pak. Oke, sip. Oke, kelas hari ini kita akan membahas ya terkait untuk installation dari prolog sendiri. Cuma dari pertemuan ketiga kemarin kan masih ada dua kelompok yang memiliki hutang ya, bukan hutang sih sebetulnya, kayak masih ada penjelasan yang masih harus digali lebih dalam dari kelompok Mbak Zulfa sama Mas Adit deh kalau nggak salah deh. Oke, mungkin bisa di present terlebih dahulu ya untuk yang penjelasan kemarin terkait loop sama event handling. Monggo dari kelompok Mbak Zulfa, Mas Wahyu dan Mbak Tika kalau mau share screen terlebih dahulu. Udah ketemu kan ya untuk kelompoknya ya? Ini. Oke, sip. Ini udah kelihatan, Pak? Sudah. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lanjutan dari kelompok 3 yang kemarin tentang operator dan loop pada prolog. Kemarin ada beberapa yang miss, yaitu di bagian kalau kita kemarin operator pembanding ya sampai ke bawah, tentang operator logika juga sama di loop pada prolog. Ini kita bahas lanjutan, yaitu operator dalam prolog, yaitu ada equality operator atau operator persamaan. Kemarin ini juga jadi pertanyaan dari Kak Fahrul ya, tentang sama dengan titik 2 sama dengan itu apa, terus sama dengan itu apa. Nah, ini kita jelasin lebih, yaitu equality operator atau operator persamaan. Ini ada tipe operator relasional dalam prolog untuk pengatasan persamaan atau pertidaksamaan.
Tipe pertama digunakan untuk membandingkan nilai aritmatika, sedangkan dua tipe lainnya digunakan untuk membandingkan pernyataan atau terms. Ini terkait yang persamaan pembanding ya, yaitu ada persamaan ekspresi aritmatika. Ini S1 sama dengan titik 2 sama dengan E2, di mana maksudnya itu E1 sama dengan titik 2 sama dengan E2 berhasil bernilai benar jika ekspresi aritmatika E1 dan E2 menghasilkan nilai yang sama. Di sini ada contoh, misalnya 6 tambah 4 itu hasilnya sama dengan 6 kali 3 dikurang 8. Kalau dalam tambah, kurang, kali, bagi, itu kan mulai dari kiri ke kanan ya. Kecuali jika penjumlahan itu dia dikasih kurung terlebih dahulu, walaupun itu pertambahan atau pengurangan, jika dikasih kurung terlebih dahulu baru dijumlahin yang didahului ketika yang dikurung tersebut. Jika tidak, maka yang didahuluin yaitu kali atau bagi dulu. Terus yang kedua, SQRT 36 ditambah 4 tuh hasilnya juga sama dengan 5 dikali 11 dikurang 45. Maka hal itu bernilai yes atau benar gitu. Terus untuk mengecek apakah sebuah angka itu genap atau ganjil, itu dapat menggunakan predikat check event banding 1. Sebenarnya check event ini sebutan aja atau nama panggilan aja, bebas mau ditulis apa gitu. Terus sebagai contohnya misalnya M is N itu garis miring apa ya, lupa, dibagi 2 itu sama juga dengan N hasilnya sama dengan 2 dikali M. Jadi kan misalnya nilainya 4. Misalnya nilainya 4. Jadi si N ini itu 4 dibagi 2. Hasilnya bukan gitu deh. Misalnya 4. Terus 8 dibagi 2 itu kan hasilnya 4. Jadi ketika N hasilnya 8, itu hasilnya sama dengan 2 dikali 4. Jadi hasilnya balance gitu. Terus lanjut yang pertidaksamaan ekspresi aritmatika sama dengan nilainya tidak sama dengan. Maksudnya nilai E1 sama dengan tidak sama dengan E2 berhasil jika ekspresi aritmatika E1 dan E2 menghasilkan nilai yang tidak sama. Misalnya 10. 10 itu kan hasilnya tidak sama dengan 8 tambah 3, karena 8 tambah 3 itu kan hasilnya 11 ya. Jadi 10 itu hasilnya tidak sama dengan 11 gitu, dan hasilnya iya gitu. Terus selanjutnya term identik. Term identik ini sama dengan, di mana kedua argumen dari operator infix sama dengan harus berupa term atau pernyataan. Nah, tujuan berhasil jika dan hanya jika term 1 sama atau identik dengan term 2. Sini bisa dilihat likes, X prolog, jika dan tidak hanya jika likes X prolog. Terus selanjutnya ke bawah, yaitu term tidak identik, tidak, di mana term 1 tidak sama dengan term 2, di mana mengetes apakah term 1 tidak sama atau tidak identik dengan term 2 tujuannya berhasil jika term 1 sama dengan term 2 gagal dan ataupun sebaliknya. Selanjutnya term identik dengan unifikasi atau sama dengan, di mana operator persamaan terms sama atau mirip dengan sama dengan satu perbedaan mendasar. Tujuan dari term 1 sama dengan term 2 berhasil jika term 2 dan term 1 dan term 2 bersatu. Yaitu ada nilai dari sebuah variabel yang membuat term itu lebih identik. Ini ya contohnya. Terus yang kedua, non unifikasi antara dua term. Di mana tujuan term 1 tidak sama dengan term 2.
berhasil jika tem 1 sama dengan tem 2 gagal dan kedua tem tidak bisa disatukan. Contohnya 6 tambah 4 tidak sama dengan 3 tambah 7. Ini istilahnya, ini pakai permisalan ya. Selanjutnya operator logika. Pada bagian ini hanya membahas dua jenis operator logika saja, yaitu operator NOT dan operator disjungsi. Nah, kalau NOT operator atau operator negasi, dia itu menghasilkan nilai yang bertentangan dari nilai asalnya. Contohnya, misalnya dok atau video atau bukan dok, itu hasilnya 0, misalnya, atau X sama dengan 0, bukan X adalah 0 gitu. Karena di sini kan dia pakai permisalannya menggunakan dok. Yang kedua, operator disjungsi. Kalau operator disjungsi itu mempresentasikan OR atau yaitu operator disjungsi juga merupakan operator infix yang akan bernilai benar atau yes apabila salah satu dari goal 1 atau goal 2 bernilai benar. Di mana 6 kurang dari 3,27 adalah 5 ditambah 7 gitu. Dan itu bernilai benar. Atau 6 kali 6 sama hasilnya dengan 36. Atau 10 sama dengan 8 ditambah 3. Nah, untuk statement pada prolog itu kan ada write, buka kurung, yaitu sintak yang digunakan untuk mencetak variabel string yang diapi dengan petik tunggal atau tanda petik. Terus yang kedua NL, buka kurung atau dikenal new line merupakan perintah untuk pindah menuju baris yang baru. Yang kedua read, sintak ini digunakan untuk memberikan nilai inputan pada variabel yang diberikan dalam tanda kurung. Untuk looping pada prolog ini nanti akan dijelaskan sama Kak Wahyu. Ada Kak Wahyu? Iya Kak Zul. Ya, pada Kak Wahyu dipersilahkan. Selanjutnya yaitu bagian dari looping dalam prolog. Looping angka atau tetap beberapa kali. Banyak bahasa pemrograman menyediakan seperti for loop yang memungkinkan satu set instruksi akan dieksekusi tetap beberapa kali. Tidak ada fasilitas tersebut tersedia dalam prolog atau secara langsung. Tetapi efek yang sama dapat diperoleh dengan menggunakan rekursi, seperti ditunjukkan dalam contoh program di bawah ini. Misalnya, keluaran program berikut bilangan bulat dari nilai tertentu ke 1. Loop misalnya bernilai 0 dan loop bernilai n. N lebih besar daripada 0. Right, atau yang bisa disebut dengan the value is right sama dengan n atau bisa dengan nl. Dan selanjutnya m adalah n kurang dari 1. Loop sama dengan atau bisa disebut dengan m. Predikat loop didefinisikan dalam istilah itu sendiri. Kalimat kedua dapat dianggap sebagai for loop dari n. Pertama menulis nilai n, kemudian kurangi 1 untuk memberikan m. Kemudian loop dari m, proses ini jelas harus dihentikan dan ini dicapai oleh klausa pertama. Ketika argumen adalah 0, tidak melakukan apa-apa atau dan karenanya berhenti, klausa pertama dapat dianggap sebagai satu kondisi untuk menghentikan rekursi. Looping sampai sebuah kondisi terpenuhi. Prolog tidak mempunyai instruksi khusus untuk mengeksekusi secara berulang sampai menemukan kondisi yang ditentukan. Misalnya rekursi, contohnya program berikut menunjukkan penggunaan rekursi untuk membaca term yang dimasukkan user melalui keyboard dan menampilkan ke layar hingga kata
n dimasukkan. Source file-nya seperti ini. Tampilan pada prolog. Misalnya ada Go. Type end-to-end university, input word university type end-to-end sama dengan off. Input was off, type end-to-end adalah port month. Input was port month, type end-to-end adalah n. Input was n adalah yes. Yang pada bagian source file, Go atau loop bisa disebut dengan start dengan tanda spasi, dengan tanda garis miring dan tanda kali. Start is a dummy value used to get the looping process start dengan tanda kali dan garis miring. Loop bisa disebut dengan atau n. Loop x atau x tidak sama dengan n. Right atau yang bisa disebut dengan type end-to-end. Sedangkan read bisa disebut dengan word. Write atau input was, write atau word, NL loop atau word, atau dengan menggunakan operator disjungsi. Di sini write, di sini loop bisa menjadi write atau type end-to-end dan read menjadi word. Write input was, write word NL. Dan word sama dengan n titik koma loop. Selanjutnya kan. Nah di sini menggunakan predikat reverse. Selain dengan rekursi, metode lain yang bisa digunakan adalah dengan predikat atau yang bisa disebut dengan reverse. Namun tidak seperti namanya reverse atau yang artinya mengulang. Tidak mengulang sesuatu. Dia hanya mengulang satu proses saja sampai suatu kondisi yang ditentukan bisa terpenuhi. Misalnya get married atau ANS. Di sini write atau pertanyaan. Mau nikah sama saya? Dia bertanya revert atau write jawabannya dengan mau atau enggak atau bisa nolak. Dalam read, ANS, valid, ANS, ML, write, nadi atau kore, dia, write, ANS, write, yang artinya nikah sama saya. Valid, dia mau. Kalau tidak valid, misalnya enggak, nolak. Nah, outputnya adalah yang pertama get married atau yang disebut dengan X. Pertanyaannya mau nikah sama saya, jawablah dengan mau atau enggak, atau bisa nolak atau enggak. Jawablah dengan mau atau enggak, nolak, atau bisa pikir-pikir. Jawablah dengan mau atau enggak, nolak, bisa jadi mau atau deh. Jawablah dengan mau atau enggak, nolak, atau mau. Oleh dia mau nikah sama saya. Berarti di sini X itu bisa diartikan menjadi mau. Kalau usah, jawablah dengan mau atau enggak, nolak, akan selalu keluar hingga user menjawab mau atau enggak, atau menolak. Selanjutnya, pengecekan mundur dengan fungsi failure. Sesuai dengan namanya, predikat atau fail selalu gagal, baik dalam evaluasi standar dari kiri ke kanan maupun dalam pengecekan mundur. Mencari database prolog. Predikat fail berfungsi untuk melakukan perulangan atau looping sampai menemukan semua klausa yang sifat-sifat tertentu yang berada dalam database. Contohnya database pada prolog. Di sini ada diartikan pada contohnya binatang, yaitu dog, atau yang bisa disebut dengan video, dog atau Fred. Dog yaitu bisa dinamakan dengan Jonathan misalnya. Contohnya Aldogs. Dog bisa disingkat dibuat dengan tanda X. Right misalnya is a dog. And fail sintaksnya adalah Aldogs.
outputnya adalah a dog, Fido is a dog, Fred is a dog, Jonathan is a dog. Yes. Selanjutnya menemukan beragam solusi. Pengecekan mundur menggunakan payload juga dapat digunakan untuk mencari semua cara dalam mencapai suatu tujuan. Misalnya sebuah predikat, recruit, atau kota 1 dan kota 2, dan rute. Maka pengecekan mundur menggunakan payload dapat digunakan untuk menentukan sebuah rute yang memungkinkan dari dua kota tersebut dan ditulis dalam baris yang berbeda. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan dari materi yang kemarin. Yang kurangnya, terima kasih, Pak. Oke, nice presentation dari kelompok berapa ya Mas Wahyu ya? Saya lupa. Kelompok 3 ya? 3, Pak. Ya, terima kasih untuk kelompok. Nah, ini sudah lebih lengkap ya, dan untuk penjelasannya juga lebih masuk dibanding yang sebelumnya. Untuk tadi kan juga ada yang menjawab pertanyaan dari Mas Fahrul ya. Dari Mas Fahrul sendiri bagaimana? Apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin dikonfirmasi lagi? Betul? Oke, kalau misalnya nggak ada, langsung aja berarti untuk penjelasan kelompok berikutnya. Tapi nggak ada kelompok berikutnya ya, Mas Adit sama Mas Erlan ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya memang tidak ada, berarti nanti akan kita tagih langsung saja di penjelasan dari off kelas ini ya. Oke, kita berarti langsung masuk ke materi untuk pertemuan hari ini, yaitu untuk proses instalasi ya, dan dari prolog ini sih. Mungkin untuk hari ini nggak akan terlalu lama sih ya sebetulnya ya, dan nanti juga lebih ke arah ada untuk penjelasan atau ada untuk mencoba ya sebetulnya dari materi pertemuan minggu lalu langsung di prolognya. Oke, nanti saya coba share screen terlebih dahulu. Nah, oke, udah kelihatan ya? Ya sudah, Pak. Nah, wait a minute.
tes kedengaran ya. Oke, untuk materi pertemuan keempat kita akan membahas terkait SWI prolog ya. Sudah kelihatan ya share screen saya ya. Pertemuan 4 SWI prolog. Jadi yang sudah pernah saya singgung sebelumnya untuk pemrograman logika dan semantik, kita salah satunya akan menggunakan prolog ya, prolog sendiri untuk base code editornya, IDE-nya atau penggunaan apa namanya untuk aplikasinya kita ada beberapa, tapi yang akan kita gunakan adalah menggunakan SWI prolog atau SWI prolog. Nah, untuk yang pertama kali ya, sebelum kita bisa memulai apa ya istilahnya melakukan instalasi ya, kita harus melakukan pendownloadan atau pengunduhan terlebih dahulu ya. Bisa langsung kalian visit coba di sini. Udah pada download atau masih atau ada yang belum download? Yang lainnya nih. Ini coba saya ini ya, saya copyin. Nah, jadi nah mungkin ya bisa download terlebih dahulu yaitu linknya ya. Kemudian nah untuk dari link sendiri kemudian akan tampilan seperti ini. Nah, karena dari awal pertemuan kan saya sudah menanyakan kebanyakan apa, jadi menggunakan operating system apa atau apa kan kebanyakan ternyata menggunakan Windows. Nah, jadi nanti milihnya untuk yang atas ini ya. Nah, coba deh di visit dulu linknya. Nah, ini tadi saya sudah visit ya. Nah, setelah apa ya namanya membuka yang link tadi ya kan, ini ada beberapa opsi ya sebetulnya ya. Ada yang untuk memang Windows gitu kan sebetulnya. Ini untuk yang stable version ya. Sebetulnya ada yang on develop atau lagi tahap pengembangan ya sebetulnya, atau bisa dibilang beta or alpha edition lah sebetulnya kan, atau developer edition gitu. Nah, di sini ini kita akan menggunakan stable edition. Untuk versinya sendiri saat ini ada di versi 8.4.2 1 ya. Nah, kita ada beberapa opsi dari Microsoft ya. Ini untuk operating system Windows ya. Kemudian ini untuk yang macOS ya, untuk macOS yang 10.14 yang Mojave yang pertama yang terakhir yang terakhir. Ini juga ada yang call bundle on Intel. Nah, ini untuk Windows sendiri kebagi ya, untuk OS Windows sendiri kebagi jadi 64 dan 32. Monggo disesuaikan dari apa namanya bit dari operating system kalian masing-masing. Ini udah pada tahu kan ya cara ngecek bit dari OS kita? Atau ada yang belum tahu? Ya tau lah ya, anak IT lah semester 4 kan. Nah, ini coba kalian download terlebih dahulu ya di sini. Nanti kalau sudah download semua berkabar di chat, kita mulai proses penginstalannya. Ini sih saya sudah download sih sebetulnya. Jadi nanti apa namanya bisa langsung bilang sudah download di kolom chat ya. Ini saya tunggu. Oke, Mas Sam udah. Berarti sisa 5 orang lagi ya untuk yang hadir di sini.
Oke, udah 2 orang, sisa 4 lagi ya. Yang lain monggo.
Oke, 3 lagi ya. Ini kita akan mulai biar bareng-bareng aja nanti. Mas Reza, Mas Farul sama Mas Rio bagaimana? Ini saya tunggu sampai jam 9 ya.
Alright, sudah jam 9. Ini saya anggap semuanya sudah install ya. Soalnya Mas Reza, Mas Faru sama Mas Rio nggak ada kabar terkait statusnya seperti apa. Oke, ini jadi saya akan share screen lagi. Nah, jadi setelah sudah mendownload ya, ini untuk installernya. Ini saya share screen udah kelihatan ya. Kemudian, oke, ini saya download ya. Ada di apa namanya folder download program karena saya kebetulan juga menggunakan IDM ya, IDM. Kemudian kita tinggal double klik aja sebetulnya atau sebetulnya open ya. Nah, kemudian kita udah di open akan menampilkan seperti ini. Udah pada open ya? Nah, setelah itu ya sebetulnya untuk penginstalan SW Prolog ini nggak terlalu rumit ya, berbeda mungkin ketika kita menginstall untuk pemrograman Java, kemudian ada juga Android gitu kan untuk developing mobile application Android, atau mungkin bahkan untuk Swift ya, Swift code apa namanya untuk developing dari iOS, atau juga kayak model-model framework ya, framework kayak mungkin Laravel, CI gitu-gitu kan. Kalau misalnya kayak Java kita harus install juga JDK-nya gitu kan, Java Development Kit-nya gitu kan. Kalau untuk apa namanya dari mobile apps Android gitu, kita juga harus mendownload dan menginstall Android SDK, dan itu Android SDK sendiri kalau kita ingin ibaratnya bisa dibilang full package gitu, bisa sampai ratusan mega bahkan giga ya sebetulnya ya, kalau misalnya ada yang ikut kelas yang Huawei juga gitu kan sebetulnya. Selain itu juga misalnya kayak kita menginstall gitu kan untuk framework Laravel atau CI gitu kan yang saya sering gunakan. Nah, itu juga ketika kita mau menginstallnya kita harus menginstall beberapa package, bahkan ketika kita apa namanya untuk pertama kali juga vendor itu bisa sampai puluhan megabyte juga menggunakan, dan kita untuk proses menginstallnya pun tidak bisa menggunakan installer seperti ini gitu kan sebetulnya. Kita harus apa ya, ibaratnya menggunakan Composer gitu kan. Mungkin yang udah pernah menggunakan Laravel ya kayak Mas Sem ya, benar ya Mas Sem ya, pakai Laravel ya kemarin kan, itu juga prosesnya menggunakan Composer seperti itu. Nah, jadi ini kita untuk tampilan awal nih SWI biar English dikit lah. SWI prolognya seperti ini, kita tinggal next saja. Ini seperti biasa I agree. Kemudian nah ini sebetulnya mungkin ya yang harus diperhatikan, ini kita harus menambahkan ya save L-nya to the system path. Saya sih mainnya for all user aja sih sebenarnya, jadi ketika nanti ada penambahan user dan sebagainya udah langsung ada gitu kan sebetulnya. Nah, jadi apa namanya ini untuk penambahan path ya. Sama juga seperti Java gitu kan, PHP juga ada penambahan path di apa penambahan sistem path gitu kan sebetulnya. Ini karena saya nggak suka banyak icon ya, bahkan saya icon aja yang saya hilangin, jadi saya nggak ada create desktop iconnya. Kemudian next, nah ini tinggal dipilih aja nih sebetulnya kalian ingin menginstallnya atau di directory atau di folder mana. Nah, berhubung saya kan C-nya itu SSD dan storage-nya kecil, jadi saya akan menginstallnya di database saya. Database program files ini karena saya menggunakan yang 64 bit ya kan, X64 bukan X86, jadi saya menginstallnya di program filesnya, klik OK. Nah, ini kalian terserah nih mau installnya di C, D, E dan seterusnya sampai Z, monggo silakan. Kemudian ini sampai sini masih pada mengikuti ya. Kemudian next ya, ini kita dari prolog, dan ini saya juga mencentang semuanya kan, sehingga space required-nya sekitar 42,3 MB. Diklik install. Nah, kemudian kita hanya cukup menunggu sampai proses installation selesai. Kemudian detailnya bisa di expand gitu.
akan melakukan beberapa extracting, install, registry entry, ini contohnya. Ini sampai sini masih pada ngikutin ya? Selesai deh. Nah, ketika sudah selesai, ya udah kita tinggal klik finish. Oke, sampai sini gimana? Masih pada ngikutin kan ya? Oke, sip. Nah, setelah kita sudah melakukan, mantap, masih mau udah nyoba ya langsung. Nah, setelah kita udah melakukan instalasi, kita bisa langsung saja coba buka. Tinggal cari aja SWI Prolog gitu kan sebetulnya. Atau kalau mau ini tadi kita buka aja installation directory-nya gitu kan sebetulnya. Ada di nah, tadi kan saya installnya ada di D ya kan, kemudian ini exit nama mobil saya ngasih nama program files ya kan. Ini dia swift L. Nah, bisa kita lihat ya di sini kita melakukan atau directory-nya ada di sini, ada folder bin gitu kan sebetulnya. Ini untuk biasanya folder DLL-nya. Nah, ini juga untuk file exe-nya gitu kan sebenarnya. Jadi nah, selain kita bisa ngebuka ya, tadi mencari, kita ya bisa langsung masuk ke file directory bin, terus ya ini swift.l.win.txt-nya. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, di sini kita adalah untuk ibaratnya untuk untuk proses compiling, debugging punya untuk running application-nya lah sebetulnya. Nah, untuk membuat file dari Prolog itu sendiri, kita bisa langsung file ya sebetulnya. Terus ini klik yang new. Nah, setelah kita klik new gitu kan sebetulnya, ini saya udah mencoba beberapa kali ya sebetulnya. Ini saya delete dulu deh. Kita delete, ini kita delete lagi. Nah, kita akan mencoba lagi nih, coba .pl ya. Nah, yang seperti bisa kita lihat, kalau misalnya pemrograman atau source code gitu dari let's say Python, dia itu extensionnya adalah .py, kemudian php.php, javascript.js gitu kan sebetulnya. Kemudian apalagi ya, ya seperti itulah. Nah, kalau misalnya Prolog itu dia memiliki extensionnya itu adalah .pl. Nah, ini nama filenya, kemudian ini ada extensionnya Prolog source gitu kan. Kita terserah nih mau ngasih nama apa, terserah. Ini saya akan langsung coba aja gitu kan sebetulnya, coba.pl. Nah, ketika kita sudah membuat, otomatis akan langsung kebuka nih sebetulnya, kebuka dari untuk editornya. Nah, kalau misalnya di Windows sudah built-in langsung kebuka seperti ini. Kalau misalnya kalian menginstall, let's say saya coba kemarin di Linux itu kan sebetulnya. Nah, di Linux itu di Mac sih, itu kan di Mac itu selain dari menginstall Prolog ini, kita juga harus menginstall yang namanya Xquartz gitu kan sebetulnya, karena itu untuk editornya. Jadi sebetulnya di Mac itu sudah ada software editor gitu kan sebetulnya. Nah, code editor gitu kan sebetulnya yang namanya Xcode. Tetapi untuk Prolog kita juga dari documentation-nya sendiri gitu kan sebetulnya itu menggunakannya adalah dari Xcode. Nah, kan nih kita lihat ya. Installer with binaries created using MacPorts. Nah, install Nah, ini membutuhkan yang namanya Xquartz kan, dan
dan juga ya tentunya juga tetap sebetulnya mau membutuhkan Xcode gitu kan, karena di dalamnya memang ada environment yang dibutuhkan, tetapi untuk proses editingnya gitu ya, code editornya tidak menggunakan Xcode, tetapi menggunakannya adalah Xcode seperti itu. Barangkali ada yang menggunakan Mac ya sebetulnya. Nah, cuma kalau misalnya apa namanya menggunakan Linux gitu kan, like Ubuntu dan sebagainya nih, ini bisa apa namanya bisa kita lihat sebetulnya dari sini gitu kan. Nah, bisa kita lihat dari sini untuk prosesnya. Tuh, preparing the source when downloading using Git gitu kan, sebetulnya dia memang pada basically ketika kita menggunakan Linux, mostly kita akan menggunakan kode terminal seperti ini. Oke, kita langsung lanjut saja di sini ya. Nah, ini perbedaan juga ya. Kalau misalnya di Windows itu menjadi satu kesatuan built-in ya dari SYF Prolog-nya, gitu kan sebetulnya. Sehingga kita bisa lihat di sini terbuka adalah di SYF Prolog-nya juga. Nah, kalau misalnya yang di macOS seperti yang saya sampaikan kemarin, itu kan sebentar. Maaf ada tukang sampah. Iya, jadi kalau misalnya di macOS yang sudah saya terangkan, ketika kita membuat new atau edit, otomatis yang dibuka itu merupakan code editor dari apa namanya Xcode ya. Tadi ini kan dari Xcode. Nah, ketika di sini kita barulah bisa mencoba melakukan sintaks gitu kan. Seperti pada hal umum lainnya ya sebetulnya ya, kita akan mencoba untuk membuat yang simple dulu. Nah, ingat ketika kita sintaks untuk menampilkan coding, untuk menampilkan tulisan menggunakan apa? Ayo ada yang ingat? Come on. Kita ingin menampilkan misalnya pemrograman tulisan ya, berupa string, pemrograman logika dan semantik. Ada yang tahu? Coba kira-kira untuk code-nya apa? Tadi kan kelompok 3 baru aja tuh. Rizan, coba kelompok 3 untuk menampilkan tulisan string menggunakan sintaks apa? Ini nggak ada yang mau jawab nih. Halo, halo. Halo Pak. Ya, menggunakan sintaks apa nih kalau untuk menampilkannya nih? Mas Em, coba. Kalau misalnya di PHP kan makainya echo, ya kan? Kalau misalnya di apa namanya di C makanya C out gitu kan sebetulnya. Nah, kalau di Prolog ada yang tahu untuk mengeluarkannya pakai apa? Oke, nice untuk Mas Sam, Mbak Zulfa. Nah, Mbak Zulfa kalau read itu untuk membaca ya nanti itu ketika kita untuk buffer ya sebetulnya kalau di Java itu namanya buffer reader. Ya kan kalau misalnya di apa namanya ada juga di C ya, di C itu namanya C-in gitu kan sebetulnya seperti itu. Nah, ini kita akan coba ya write ya, coba nih Mas Sem tuh kita coba write, kita kuliah jangan guess doang, kita kuliah pemrograman logika dan semantik cuy. Nah, seperti ini. Tapi jangan lupa setiap statement ya sebetulnya akhir statement dari dari Prolog itu menggunakannya titik seperti ini.
Kalau misalnya Python sih nggak usah ya kalau nggak salah ya. Python bisa langsung karena dia kan banyak inden ya sebetulnya. Kalau misalnya pemrograman lain Java, JavaScript gitu kan sebetulnya PHP itu biasanya menggunakan semikolon atau koma. Nah untuk pengakhiran statement dari ini adalah menggunakan titik seperti itu. Nah untuk apa namanya mencobanya kita bisa langsung save saja Ctrl S gitu kan sebetulnya. Atau di sini bisa aja save buffer seperti itu. Nah kemudian setelah itu kita masuk ke prolog yang ininya ya, tadi yang prolog untuk runningnya atau compile-nya atau debuggingnya gitu kan sebetulnya kita tinggal klik file consult. Nah pilih deh mau apa namanya yang dimana, coba misalnya ini kita coba ya coba.pl. Udah otomatis tuh langsung kita kuliah pemrograman dan semantik seperti itu. Nah ini bisa aja sebetulnya kalau misalnya kita mau ada untuk triggernya gitu kan sebetulnya misalnya pakai Go gitu ya bisa juga sebetulnya. Tuh, misalnya gini apa namanya consult dan ntar kita run misalnya interrupt kan sebetulnya for. Nah ini misalnya kita go sorry kita consult dulu ya kan. Nah go. Tuh. Maka ini ada yang namanya untuk istilahnya apa ya? Untuk trigger trigger dari dari program yang akan kita jalankan. Nah, kita coba lagi nih ya. Kita akan coba sedikit sintaks ya yang kemarin dicontohkan oleh Mas Sem gitu kan sebetulnya. Tapi kita akan sedikit melakukan yang namanya improvisation atau inovasi lah ya sebetulnya. Nah, kita akan coba dengan apa namanya sama ya, kita masih menggunakan Go, tetapi yang di write-nya akan kita ganti ya. Kemarin kan Mas Sem hanya langsung masukkan nilai ya. Nah, saat ini kita akan lebih bermain-main ya untuk seperti kayak layaknya program sungguhan gitu kan sebetulnya. Kemarin kan menggunakan masukan nilai X dan Y ya. Masukkan nilai X, let's say gitu kan. Nah, kemarin kan Mas langsung apa namanya NL ya kan sebetulnya. Kemudian nah di sini juga bukan masukkan nilai X tetapi masukkan nilai saja gitu kan seperti itu. Nah, langsung di sini dia menggunakan read ya langsung apa namanya read X gitu kan read X kemudian NL kemudian read Y seterusnya. Nah, ini kita akan sedikit ya tadi yang saya bilang masukkan nilai X kan. Kemudian kita disinilah ketika kita write ya itu kita untuk menampilkan layaknya si out atau echo gitu kan. Tetapi ketika kita ingin membaca inputan ya kita menggunakan sintaks yang namanya read gitu kan. Nah, read di sini ya kan itu kita akan menggunakan variabel yang namanya X gitu kan seperti itu. Kemudian NL ini ya NL ini merupakan sintaks untuk new line lah ibaratnya gitu kan. Nah setelah itu kita masukkan lagi write gitu kan, masukkan nilai Y, kita coba kemudian read lagi dengan Y kan new line. Nah kemudian di sini ya kita akan membuat suatu function lagi namanya untuk compare dengan sebetulnya kita terserah gitu nah ini kom xy kan titik jangan lupa karena ini akhir dari statementnya. Nah di sini kita akan memanggil nih sebetulnya untuk dari function tersebut gitu kan function xy ya kan ini akan menjalankan apa sebetulnya. Nah dia akan menjalankan x apabila lebih dari y maka akan menampilkan ya write-nya adalah X lebih besar gan contoh ya kan. Nah titik koma ini untuk else-nya ya kan, else-nya apa nih X
lebih kecil daripada Y, maka akan menampilkan atau write-nya adalah Y lebih besar dong ya, Y lebih besar dari X bro misalnya. Nah udah, setelah itu jangan lupa juga ketik titiknya. Setelah udah kayak gini, jangan lupa untuk save juga ya. Save itu bisa melalui save buffer atau bisa langsung Ctrl S. Nah setelah itu kita coba nih ya kan untuk consult lagi, tapi semua kita nggak usah consult, bisa langsung ya kita consult gitu kan. Sebetulnya dari sini kemudian kita langsung go masukkan nilai X misalnya 4, jangan lupa titik, masukkan nilai Y misalnya 5 titik. Nah maka yang ditampilkan adalah Y lebih besar dari X bro, seperti itu. Ini salah satu atau contoh dari aplikasi. Ini udah bisa dibuat aplikasi, disebut aplikasi sih sebetulnya, walaupun hanya satu function untuk if else dan sebagainya, dan satu inputan dan satu read, dan juga 2 variabel seperti itu. Contoh aplikasi sederhana seperti itu. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau mungkin ada yang kurang jelas? Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, kita moving forward ya ke selanjutnya ya. Ya, berikutnya adalah kuis. Sorry. Nah, kuis. Buatlah program sederhana atau aplikasi sederhana menggunakan SOI Prolog sesuai dengan topik kelompok masing-masing di pertemuan sebelumnya. Jadi apa namanya, kalau misalnya Mas Sam terkait kelompok 1 gitu ya, terkait statement dan percabangan gitu kan, buat dari situ. Tapi ingat ya, nggak boleh pakai kasus atau case yang sama seperti minggu lalu atau pertemuan sebelumnya. Oke, nah kemudian misalnya kayak kelompok 3 gitu kan, membahas terkait loop gitu kan sebetulnya, dan apa namanya yang kondisional. Nah nggak boleh ya, nggak boleh cuma beda tulisan doang. Harus case-nya lebih besar. Misalnya misalnya contoh gitu, menggabungkan percabangan dengan array gitu kan sebetulnya. Let's say kayak masukkan jenis hewan gitu. Nah dimasuknya adalah kucing. Jika misalnya dia kucing, maka keluarnya adalah mamalia gitu kan. Tetapi jangan hanya langsung exactly kucing. Jadi dia merupakan ada kelompok array gitu kan. Misalnya ada kucing, gajah, harimau, apalagi dinosaurus bertelur ya. Terus apalagi sih yang unta misalnya gitu kan, atau dan lainnya. Itu merupakan nanti input outputnya adalah hewan mamalia gitu kan sebetulnya. Nah kemudian misalnya dimasukkan adalah cicak, burung, kemudian angsa, itu merupakan bukan mamalia gitu kan, atau boleh aja kayak karnivora, herbivora dan sebagainya, mungkin bisa digabungkan ya sebetulnya. Nah untuk kelompok 3 berarti menggunakan looping ya, tadi mungkin juga sudah ditampilkan gitu kan, terkait sudah pernikahan kan, apakah diterima atau enggak. Nah itu bisa coba langsung diimplementasikan, tuliskan sekarang seperti itu. Ini saya kasih waktu sampai jam 9.40 ya, ini untuk langsung dikerjakan gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait kuisnya? Oke, kalau tidak ada berarti saya tunggu ya sampai 9.40, nanti langsung ditunjukkan seperti itu. Atau ini mau menjadi take home quiz aja ya? Gimana? Ini saya menyerahkan ke kalian. Kalau take home, gimana? Kalau take home Pak, ini contohnya satu saja kan? Sama. Oh, tapi kalau take home berarti harus lebih kompleks.
Tidak bisa hanya seperti itu. Jadi pilihan mau nggak bisa hanya satu kondisional ya. Kalau misalnya take home berarti harus ada beberapa kondisional, tetapi kalau sekarang mau langsung bisa apa namanya yang sederhana-sederhana aja. Bagaimana? Take home aja deh ya. Kayaknya deh. Biar pada mikir dikit gitu lebih. Tadi kan juga permintaan dari Mas Sem kan. Jadi kalau nanti kayak, duh ini jadi kompleks itu salahin Mas Sem berarti. Aduh. Oke kalau gitu ini kita take home aja ya guys. Semuanya. Ini mungkin. Oke. Si Sem ganti dia jadi studio sekarang. Ini si Mbak Zulfa take home. Ini kan ada partisipan yang lain nih. Mas Adit, Mas Reza, gimana? Mas Rio, Mas Wahyu gimana Mas Wahyu? Nah, jangan sekarang aja deh Pak. Kenapa? Sekarang aja. Enggak Pak. Kenapa? Jadi tugas aja Pak. Oh, ya udah take home ya. Oke. Iya Pak. Yang lain gimana? Mas Rio. Ini nggak ada yang on lagi ya. Mas Fahrul. Gimana Mas Fahrul? Take home atau sekarang? Ya, kedengeran Mas Fahrul. Hilang dia. Ya udah kalau gitu nih saya simpulkan atau saya putuskan take home aja ya. Ini untuk kuisnya. Tapi buat ya nggak usah kompleks banget juga sih. Tapi kayak setidaknya lebih kompleks lah dibanding kalau misalnya sekarang gitu. Mungkin sekarang satu case doang, nanti bisa jadi ada beberapa case sekaligus gitu kan sebetulnya. Atau misalnya bahkan bisa penggabungan gitu kan. Saya mau gabungin antara percabangan, looping, event handling, wah udah auto 100 nanti kuisnya. Seperti itu. Oke. Misalnya sudah jelas semuanya, kalau gitu kayak kita tutup aja. Atau ada masih pertanyaan nggak terkait pertemuan hari ini? Atau tadi waktu saya mencobakan atau mempraktekkan apa ada yang mungkin ingin ditanyakan? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya tutup ya kelas hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya ini kuisnya nanti saya akan buatkan assignmentnya. Untuk detailnya nanti akan saya sampaikan juga di grup ya sebetulnya. Apa saja yang harus dikumpulkan. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Minggu depan kita akan sedikit membahas terkait database, lebih seru lagi dibanding hari ini. Kita akan lebih banyak praktek lagi di pertemuan minggu depan. Selamat menjalankan aktivitas hari ini atau selamat melanjutkan kelas berikutnya. Jadi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Terima kasih Pak.